Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Salini Rizky Fitri, NIM 53020230093. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Quran dan Teknologi. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang mengupas sedikit ya tentang materi wanita atau perempuan. Baik, langsung kepada pengertian perempuan. Jadi teman-teman, untuk pengertian perempuan dalam konteks gender itu didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi yang berupa sel telur, payudara, dan rahim, yang dengan itu kemudian bisa membuat perempuan itu melahirkan, terus menyusui, dan hamil ya yang pertama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin, yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, terus melahirkan, dan bisa menyusui. Sedangkan untuk kata wanita sendiri, itu biasanya dipakai atau digunakan untuk menunjukkan seorang perempuan yang sudah dewasa. Kita lanjut kepada pembahasan yang kedua tentang kedudukan perempuan. Jadi, perempuan itu ternyata memiliki kesetaraan atau kedudukan yang sama dengan pria. Akan tetapi hanya memiliki berbeda sedikit dalam hal menjalankannya. Kan dalam menjalankan, suatu pekerjaan atau perbuatan, perempuan itu dibatasi oleh hukum atau peraturan yang dibuat. Hukum yang dipakai pun bukan, sekedar hukum yang asal-asalan saja ya, akan tetapi memang hukum mengenai kedudukan perempuan ini atau wanita itu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi, ada beberapa kedudukan perempuan ya dalam, yang sesuai dengan syariat Islam. Eee, yang pertama mungkin sebagai wanita karir. Jadi wanita karir itu apa sih? Wanita karir itu, seorang wanita yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga. Jadi dia, merangkap sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pekerja. Eee, dalam Islam sendiri, sebenarnya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Misalkan itu ada Siti Khadijah yang di situ sebagai pedagang, terus Siti Aisyah, terus Asma binti Abu Bakar juga demikian. Hanya saja, dalam tradisi masyarakat yang masih minim untuk ilmu pengetahuan itu beliau itu mereka itu hanya menganggap bahwa kodratnya perempuan itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Padahal, bisa lebih dari itu ya, ya seperti menjadi wanita karir, asalkan ya tidak sampai, meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu. Yang kedua itu ada kedudukan wanita sebagai istri, seperti yang dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Saya bacakan artinya saja, yang artinya itu, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir." Lanjut yang ketiga, poin yang ketiga itu kedudukan perempuan sebagai seorang ibu. Jadi kan kodratnya perempuan itu ya hamil, terus melahirkan, menyusui, dan mendidik pastinya. Karena kan sama-sama kita, tahu dan sangat masyhur bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dan perempuan atau seorang ibu yang wanita yang sudah memiliki anak, berarti dia kan menjadi seorang ibu. Itu kan sangat dimuliakan dalam Islam. Seperti dalam hadis Nabi itu kan disebutkan bahwa, eee, orang yang sangat harus atau sangat pantas untuk kita muliakan sebagai anak, itu adalah seorang ibu. Nabi menyebutkan ibu itu 3 kali.
dibandingkan seorang ayah itu hanya sekali. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa, perempuan itu berkedudukan sebagai ibu dan berusaha untuk menjadi ibu yang baik. Kita lanjut yang poin keempat, itu ada kedudukan perempuan sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk poin yang ini tuh, lebih kepada tingkah laku perempuan. Tingkah laku perbuatannya kepada lingkungan ya. Jadi perempuan itu sangat mempengaruhi juga itu, apa, sosialitanya. Maksudnya, keikutsertaannya dalam, berperan di masyarakat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Selain untuk menjadi contoh yang baik menjadi contoh yang baik kepada keluarganya, perempuan itu juga, berkedudukan atau memiliki peran untuk menjadi teladan atau panutan di lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, poin kelima itu kedudukan perempuan dalam bidang politik atau perannya perempuan dalam bidang politik. Ini masih banyak diperdebatkan ya, jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, atau ini akan menjadi pembahasan terakhir kita ya. Bahwasannya, perempuan itu selain, eee, ada kedudukannya dalam Islam itu, ada perannya, mereka juga punya hak-hak yang memang di situ juga setara sama laki-laki. Bahkan perempuan itu memiliki derajat yang tinggi, jadi sangat dihargai gitu dalam Islam. Apa aja ini, hak-hak punya perempuan atau hak-hak wanita, itu yang pertama ada haknya untuk beribadah dan mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukannya atau, eee, perempuan yang beribadah itu berhak untuk mendapatkan ganjarannya. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an, itu ada surah Ghafir ayat 40, ada surah An-Nisa ayat 124. Yang artinya itu untuk surat An-Nisa itu, "Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, itu maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun." Jadi di sini kan sudah dijelaskan berarti hak perempuan juga. Jadi yang beribadah itu bukan yang beribadah dan akan mendapatkan ganjaran itu bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Lanjut kepada poin yang kedua itu hak perempuan atau hak wanita itu ada hak dalam hal berpolitik. Jadi di sini itu dijelaskan, eee, untuk hak berpolitik ini apa sih gitu kan, yang dimaksud hak berpolitik. Jadi gini, hak berpolitik untuk seorang wanita atau perempuan itu lebih kepada, perannya atau dia keikutsertaannya itu dalam hal musyawarah, dalam hal membantu sesama gitu. Jadi selain dia bukan hanya kerjanya itu ya manut terus enggak, tapi juga dia ada hak untuk bersuara, untuk memaparkan pendapat gitu, untuk berpendapat dalam hal berpolitik. Kan politik itu bukan hanya dalam hal tertinggi, presiden dan jajarannya, enggak kan. Tapi kan berpolitik itu maksudnya ya bermusyawarah gitu, dari lingkungan sekitar juga perlu gitu. Yang ketiga ada hak perempuan atau hak wanita itu untuk, dalam hal bekerja atau berusaha dan hak untuk mendapatkan waris. Jadi di sini saya simpulkan dari sumber yang saya baca itu bahwasannya, maksud dari hak perempuan untuk bekerja atau berusaha itu mungkin ya seperti yang dijelaskan di awal bahwa, itu dalam tanda kutip dia tidak, eee, apa menyampingkan kewajiban yang utamanya sebagai istri dan ibu, akan tetapi dia bisa mengimbangi, mungkin itu ya. Jadi semua makhluk, semua manusia itu mungkin pastilah punya cita-cita, impian, masing-masing ya, yang pastinya setiap individu itu berbeda. Jadi ya demikian juga, bukan hanya laki-laki yang bisa bermimpi, akan tetapi perempuan juga boleh. Perempuan juga boleh merealisasikan apa yang sudah dia rencanakan gitu kan. Jadi perempuan punya hak untuk itu. Terus, untuk yang poin mendapatkan warisan gitu. Dalam hal waris itu perempuan ya pastinya mendapatkan hak tersebut yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa gitu.
Hakikatnya laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan, dan perempuan itu memiliki hak dalam hal waris yang memang dalam besarannya atau kuantitasnya itu tidak, setara dengan laki-laki. Karena itu kan, melihat dari kewajiban, seorang laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan. Tapi memang sudah dijelaskan bahwa perempuan itu dibolehkan atau mendapatkan hak untuk menerima waris. Lanjut, poin yang keempat yaitu, haknya wanita untuk memilih pasangan hidup. Jadi di sini tuh, apa, dalam hal ini itu sangat, saya dukung sih, hak-hak wanita untuk memilih pasangan hidup itu ya. Karena memang nggak ada wanita yang mau dipimpin atau yang mau diimami oleh laki-laki yang mungkin, pengetahuan agamanya lebih khususnya ya, yang lebih rendah daripada dirinya atau, yang tidak bisa membimbingnya ke depannya. Jadi, memang wanita itu diperbolehkan selektif dalam memilih pasangan hidup, karena ya namanya juga suami istri atau pernikahan itu kan bukan hanya setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup gitu kan. Jadi berhak wanita itu, untuk memilih partnernya dalam berumah tangga yang sebaik-baiknya gitu. Jadi berhak memilih ya teman-teman. Tibalah kepada poin yang kelima atau poin yang terakhir. Jadi perempuan itu memiliki hak untuk menuntut ilmu. Sebenarnya dalam hadis Nabi itu disebutkan, bukan hak tapi memang kewajiban seorang perempuan untuk menuntut ilmu itu. Kan menuntut ilmu itu diwajibkan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, itu lebih kepada kewajiban ya, perempuan. Tapi kan di masyarakat kita itu pasti ada yang menganggap, "Ah, untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu? Untuk apa, belajar lama-lama, nanti bakal jadi ibu rumah tangga juga," gitu endingnya. Tidak seperti itu. Bahkan, perempuan juga punya hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Mungkin, cukup sekian penjelasan singkat, dari saya, dalam pembahasan tentang wanita atau tentang perempuan. Semoga bermanfaat. Mungkin banyak kekurangan ya pastinya, saya mohon maaf atas kesalahgunaan kata-kata atau salah dalam memaparkan materi atau referensinya kurang akurat gitu. Saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.